Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, saudara kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ku anfusakum, yaitu jagalah diri kalian, wa ahlikum naro, dan keluarga kalian dari siksa neraka, wa quduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar neraka ini adalah manusia dan batu, alaiha malaikatun gilazun sidalul la ya'sunallaha ma amarahum, pada neraka itu ada malaikat-malaikat keras, kasar, yang mereka tidak bermaksiat pada apa yang Allah SWT perintahkan kepada mereka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkannya dan berkata, addibuhum wa'allimuhum, ajarkan kepada keluarga kalian adab dan ajarkan kepada mereka ilmu agama. Dengan demikian kalian menjaga mereka dari siksa neraka. Saudara kaum muslimin, pernahkah kita merasa ketika ada salah satu dari anggota keluarga kita sakit, bahkan sakit keras, ya, tentu kita akan bingung, kita akan merasa kasihan. Terlebih jika yang sakit itu adalah istri yang kita cintai atau anak yang menjadi buah hati kita, tentu kita akan segera berusaha untuk kesembuhan dengan cara mengeluarkan biaya dan dengan pengorbanan apapun. Namun, pernahkah kita merasakan hal yang sama ketika kita melihat salah satu dari anggota keluarga kita tidak berhijab, mereka tidak sholat, mereka tidak mengenal dakwah? Pernahkah kita merasakan hal ini ketika kita melihat mereka jauh dari taat, dekat dengan maksiat, bergelimang dengan dosa, riba, dan muamalah-muamalah yang diharamkan dan dibenci oleh Allah SWT? Saudara kaum muslimin, jika kita benar-benar mencintai mereka, tentu perhatian kita terhadap nutrisi hati mereka lebih kita kedepankan dibandingkan dengan kebutuhan duniawi mereka. Maka kita lebih khawatir mereka jauh dari Allah ketimbang mereka jauh dari penyakit. Kita lebih khawatir mereka itu ditimpa kemaksiatan daripada mereka ditimpa berbagai macam penyakit-penyakit yang mematikan. Saudara kaum muslimin, karena itulah ketika turun firman Allah SWT, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, wahai Muhammad. Nabi kita SAW berdiri. Beliau berdiri. Beliau mengatakan, ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, istaru anfusakum, ya, tebuslah diri-diri kalian. Maksudnya tebuslah diri kalian dengan tauhid, iman dan amal soleh. La ughni ankum minallahi syai'ah, sedikit pun aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari siksa Allah SWT. Ya. Nabi SAW menyeru mereka, bentuk cinta dan sayangnya Nabi SAW kepada mereka. Nabi mengatakan, ya Abbas, wahai Abbas, pamannya Rasulullah SAW, ya, la ughni anka minallahi syai'ah, sedikit pun aku tidak bisa menolongmu dari azab Allah SWT. Wa ya Safiyah, amatu Rasulullah SAW, la ughni anki minallahi syai'ah, wahai Safiyah, bibinya Rasulullah SAW, sedikit pun aku tidak bisa menyelamatkanmu dari siksa Allah SWT. Nabi SAW menyampaikan kepada mereka sekadar hubungan kekerabatan antara mereka dengan Nabi SAW tidak bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah SWT. Yang bisa menyelamatkan adalah tauhid, iman dan amal soleh. Karena inilah dia harga dari keselamatan itu. Bahkan Nabi SAW memanggil darah dagingnya, putri beliau, yaitu Fatimah. Beliau mengatakan, wa ya Fatimah bintu Rasulullah SAW, wahai Fatimah putrinya Muhammad SAW, salini min mali ma syi'ti, mintalah dariku harta berapa saja yang kau mau. Ya. Kenapa? Karena ini yang aku mampu, ini yang dimampui oleh Nabi SAW. Adapun meminta surga, selamat dari neraka, itu hanya diminta dari Allah SWT. Meminta itu dari selain Allah adalah syirik, sekalipun itu diminta dari Rasulullah SAW. Maka saudara kaum muslimin, Nabi SAW mengatakan kepada putrinya Fatimah, mintalah kepada Allah, mintalah, yaitu mintalah dariku harta berapa saja yang kalian mau. Ya. Kenapa?
yaitu meminta surga dan neraka hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang dimampu oleh Nabi SAW, yaitu memberikan harta dari harta dunia. Ya, saudara kaum muslimin, harga keselamatan itu adalah iman dan amal soleh. Maka jika kita benar-benar mencintai keluarga kita, pasti kita akan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan mengikuti jejak Rasulullah SAW. Karena itulah orang-orang soleh dari dahulu dan sampai hari kiamat, mereka akan terus berdoa, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah karuniakanlah bagi kami dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk pandangan mata kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya tentang ayat ini, menjadi penyejuk pandangan mata apakah di dunia atau di akhirat? Beliau menjawab, itu demi Allah itu adalah di dunia. Beliau ditanya lagi, apa itu? Beliau mengatakan, tidaklah seorang melihat istri, anak, dan keluarganya taat kepada Allah, soleh. Ini adalah sesuatu yang paling menyejukkan pandangan jiwa seseorang. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah membimbing kita semua, keluarga kita, anak dan istri kita, menuju kepada keridhaan Allah di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.